Selamat pagi anak-anak dan salam sehat buat kita semua. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak ada kekurangan saat apapun. Oke, baiklah, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yang akan diajarkan oleh Bapak sendiri. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri kepada kalian anak-anakku. Mungkin di sini belum ada yang mengenal Bapak kan? Atau juga sebagian ada yang mengenal Bapak. Oke, maka daripada itu sebaiknya Bapak memperkenalkan diri kepada anak-anakku. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke, baik, perkenalkan, nama Bapak Slamet Jaya Sihite. Sudah tahu, sudah jelas. Sekali lagi Bapak ulangi, perkenalkan, nama Bapak Slamet Jaya Sihite. Saya rasa cukuplah sampai di situ perkenalan diri Bapak. Oke, baik, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Materi kita tentang agama Islam Sunni. Bapak akan memberikan penjelasan kepada anak-anakku sekalian tentang agama Islam Sunni. Yang pertama, pengertian agama Islam Sunni, dan yang kedua, bagaimana itu sejarah Islam. Oke, sebelum Bapak menjelaskan kepada anak-anakku tentang apa yang dimaksud dengan Islam Sunni, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Siapa yang tahu apa itu Islam Sunni? Oke, ada yang tahu Islam Sunni? Ada yang bisa jawab? Oke, baik. Maka daripada itu, Bapak akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud Islam Sunni. Islam Sunni adalah firqah muslim terbesar yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau golongan yang menjalankan sunnah Muhammad dengan penekanan dan peneladanan peri kehidupan Muhammad. Sekitar 90% umat muslim sedunia merupakan kaum Sunni. Sunni kadang-kadang disebut sebagai salafus saleh. Dan namun para akademis lain yang meneliti Islam seperti John Burton percaya bahwa tidak ada yang namanya Islam ortodoks. Jadi itulah anak-anakku yang dimaksud dengan Islam Sunni. Oke, yang selanjutnya kita akan memasuki juga tentang bagaimana itu sejarah Islam. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah Islam. Sejarah Islam ini ada beberapa perselisihan pada masa kekhalifan. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perselisihan pada masa kekhalifan. Yang pertama, ketika Muhammad wafat, maka terjadilah kesalahpahaman antara golongan Muhajirin dan Ansar. Siapa yang selanjutnya menjadi pemimpin kaum muslim? Para sahabat melihat hal ini akan mengakibatkan perselisihan antara kaum muslimin, Muhajirin dan Ansar. Jadi itulah anak-anakku yang pengertian dalam artian perselisihan pada masa kekhalifan pertama. Dan selanjutnya Bapak akan menjelaskan juga fitnah pada masa kekhalifan ketiga. Pada masa kekhalifan ketiga, Utsman bin Affan, terjadi fitnah yang cukup serius di tubuh Islam pada saat itu, yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Utsman. Dan selanjutnya fitnah pada masa kekhalifan keempat. Segera setelah bait Khalifah, Ali mengalami kesulitan bertubi-tubi. Orang-orang yang terpengaruh Abdullah bin Sabah terus-menerus mengadu domba para sahabat. Usaha mereka berhasil. Para sahabat salah paham mengenai kasus hukum pembunuhan Utsman. Dan selanjutnya, tahun Jamaah. Di sini tahun Jamaah diartikan kaum Hawaris ingin merebut kekhalifan, akan tetapi terhalang oleh Ali dan Muawiyah.
sehingga mereka merencanakan untuk membunuh keduanya. Ibnu Muljam dari Hawaris berhasil membunuh Khalifah Ali pada saat Khalifah mengimani salat subuh di Kufah, tapi tidak terhadap Muawiyah karena dijaga ketat. Dan selanjutnya Sunnah Madinah. Di sini yang dimaksud Sunnah Madinah adalah kaum muslimin mendalami agama berdasarkan Al-Qur'an dan memperhatikan serta ingin mempertahankan sunnah Nabi di Madinah. Akhirnya ilmu hadits yang berkembang selama beberapa abad sampai tuntasnya masalah pembukuan hadis sebagai wujud sunnah pada sekitar akhir abad ketiga Hijriah. Dan yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan juga tentang bagaimana perkembangan kemudian di dalam sejarah Islam Sunni. Di dalam perkembangannya di sini artinya Ahlus Sunnah pada masa kekuasaan Bani Umayyah masih dalam keadaan mencari bentuk. Hal ini dapat dilihat dengan perkembangan 4 mazhab yang ada di tubuh Sunni. Oke, baiklah, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya, oleh Susi Dola Padang. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah anak-anak, perkenalkan nama Ibu Susi Dola Padang. Tadi Bapak Selamat Jaya Side sudah menjelaskan apa itu agama Sunni dan bagaimana sejarah Islam Sunni itu. Nah, selanjutnya Ibu akan melanjutkan dari pembahasan tentang agama Sunni, yaitu teologi akidah Sunni. Yang pertama, mazhab Asy'ari dan Maturidi. Dua aliran ajaran diikuti oleh mayoritas Muslim Sunni dan berbeda hanya dalam hal-hal kecil. Mazhab Asy'ari adalah mazhab teologis yang dinisbatkan terhadap pendirinya, mendapatkan namanya dari para pengikut ulama abad 9 Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dalam 874 sampai 936 dan secara luas diterima di seluruh dunia Muslim Sunni. Mereka percaya bahwa pada akhirnya sifat Allah di luar jangkauan manusia dan beriman pada wahyu adalah hal utama, meskipun menggunakan akal merupakan hal yang penting. Mazhab Maturidi mendapatkan namanya dari para pengikut ulama abad 9 Muhammad Abu Mansur Al-Maturidi dalam 854 sampai 944 dan memiliki banyak pengikut di wilayah yang mengamalkan fisik Hanafi. Mereka sedikit lebih mengandalkan akal manusia dibanding mazhab Asy'ariyah. Al-Maturidiyah merupakan salah satu bagian Aswaja yang tampil dengan Asy'ariyah. Maturidiyah dan Asy'ariyah dilahirkan dalam kondisi sosial dan pemikiran yang sama. Dan yang selanjutnya adalah mazhab Salafi. Mazhab ini dikembangkan di sekitar ajaran ulama abad 18 Muhammad ibn al-Wahhab dalam 1903 sampai 1792. Salafi memiliki ajaran keyakinan khusus yang disebabkan oleh cara khusus mereka menafsirkan Islam yang membedakan mereka dengan mayoritas kaum Sunni seperti penafsiran harafiah Al-Qur'an dan hadis dengan skeptisisme terhadap peran nalar manusia dalam akidah ataupun teologi. Dan yang selanjutnya adalah mazhab Mu'tazilah. Mazhab ini dikembangkan antara abad 8 dan abad 10. Ajaran Mu'tazilah bersandar kuat pada logika, termasuk filsafat Yunani. Walaupun tidak lagi memiliki pengikut yang banyak, sekelompok ajaran kecil sarjana kontemporer berupaya untuk membangkitkannya. Mu'tazilah percaya bahwa Al-Quran itu diciptakan makhluk yang bertentangan dengan keyakinan Aswaja bahwa Al-Quran itu abadi dan tidak diciptakan. Selain itu, mereka berdalih dengan menggunakan rasionalisme untuk memahami makna mutasyabihat Al-Quran. Nah, pada bagian yang kelima itu ada mazhab fisik Sunni.
Mazhab Sunni ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama Hanafi. Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi adalah yang paling dominan di dunia Islam atau sekitar 32%. Penganutnya terdapat di Asia Selatan, Pakistan, Bangladesh, India, Sri Lanka, dan Maladewa, Mesir bagian utara, separuh Irak, Syria, Turki, Lebanon, dan Palestina. Yang kedua yaitu Maliki. Didirikan oleh Imam Malik, diikuti oleh sekitar 20% muslim di dunia. Mazhab ini didominasi di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga, Syafi'i. Dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, memiliki penganut sekitar 28% muslim di dunia. Pengikutnya tersebar di Turki, Irak, Syria, Iran, Mesir, Somalia, Yaman, Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Sri Lanka, dan menjadi mazhab resmi di Malaysia dan Brunei. Yang keempat yaitu Hambali. Dimulai dari para murid Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab ini diikuti oleh sekitar 5% muslim di dunia dan dominan di daerah semenanjung Arab. Mazhab ini merupakan mazhab yang dianut oleh Arab Saudi. Nah, yang keenam yaitu tradisi keagamaan. Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki beberapa tradisi keagamaan yang dibenarkan menurut syariat dan hampir dilakukan oleh semua umat muslim di dunia. Yakni yang pertama yaitu akidah, yaitu suatu sunnah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya yang umurnya masih kurang dari 10 hari, biasanya dengan menyediakan daging kambing atau sapi kepada tamu atau tetangga di sekitar lingkungan. Dan yang kedua yaitu khitan, yaitu ritual atau pembersihan kepada seorang anak laki-laki dengan dipotong bagian kulit kelamin, dan hal ini dianggap baik untuk kesehatan. Dan perempuan juga dikhitan dengan dipotong bagian sedikit sekali kulit kelamin. Dan yang ketiga adalah akad nikah, yaitu persidangan peresmian hubungan seorang laki-laki dan perempuan sesuai syarat Islam. Dan yang keempat yaitu zakat dan infak, pemberian daging hasil kurban atau sebagian harta, dan pemberian harta berupa barang dan uang kepada yang berhak. Dan yang kelima yaitu kurban, yaitu pemotongan hewan kurban seperti unta, sapi, kambing, atau domba pada hari Idul Adha. Dan yang keenam yaitu puasa, yaitu menahan hawa nafsu, makan dan minum dari waktu fajar sampai matahari terbenam selama 1 bulan pada bulan Ramadan setiap tahun. Sedangkan tradisi keagamaan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak dibenarkan oleh syariat adalah perayaan-perayaan yang bersifat syirik, bidah, khurafat. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan dari kami tentang Islam Sunni. Jika ada kata-kata yang tidak sesuai dan membuat sakit hati para pendengar, kami mohon saran dan kritikannya. Sekian dan terima kasih. Shalom.